Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefiria Damayanti dengan NPM 242300009 dari Prodi Pasca Sarjana Pendidikan Biologi. Nah, di sini saya mendapat tugas nih tentang alelopati. Ada yang tahu nggak sih alelopati itu apa? Jadi, saya jelaskan ya. Jadi, alelopati itu adalah reaksi dari tumbuhan yang melepaskan zat kimianya ke lingkungan sekitar dan tentunya akan mempengaruhi tumbuhan yang lain tuh. Nah, di sini tugas saya adalah melihat apakah ada sih alelopati yang bisa menyebabkan mungkin ada kematian pada tumbuhan di sekitarnya atau bagaimana. Kepo gak sama gimana hasilnya? Yuk, lihat yuk. Yang pertama kita siapkan 80 butir kacang hijau, lalu 80 butir kacang kedelai, karena masing-masingnya akan diberi 20 butir setiap wadah. Selanjutnya ini wadahnya, ada kacang hijau dan kacang kedelai yang tentunya sudah diberi label agar masing-masing wadah ini tidak tertukar, seperti itu. Selanjutnya wadah untuk air perasan atau air ekstrak. Ada rumput teki, alang-alang, akasia, dan air biasa. Lalu kita siapkan kapas. Untuk setiap wadah kita beri 2 kapas ya. Ini yang pertama ada rumput teki. Nah, kita ambil bagian umbinya, kita bersihkan. Nanti selanjutnya akan ditumbuk. Nah, itu bagian umbinya ya, rumput teki nih guys. Selanjutnya ini adalah daun akasia. Jadi nanti kita pisahkan daun dengan tangkainya, kita ambil daunnya saja lalu kita tumbuk. Dan yang terakhir ini ada alang-alang. Di alang-alang ini kita ambil akarnya saja, kita bersihkan, kita tumbuk, kita beri air. Seperti itu. Nah, ini adalah saringan untuk menyaring air. Setelah dibersihkan, kita tumbuk umbi dari rumput teki ini. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Yang selanjutnya yaitu akar alang-alang, kita tumbuk seperti itu. Dan yang terakhir daun akasia. Nah, ini penampakan setelah ditumbuk ya guys. Ada akasia, ubi rumput teki, lalu ada alang-alang. Selanjutnya kita siapkan wadah yang sudah diberi label tadi, lalu kita masukkan kurang lebih 100 ml air. Yang pertama ini air biasa. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah akasia. Daun akasia yang telah ditumbuk kita beri air kurang lebih 100 ml, sama seperti air biasa tadi. Setelah itu kita siapkan saringan, lalu kita saring ekstrak dari akasia tadi. Seperti itu. Dan tada, seperti ini hasilnya. Selanjutnya ini dari rumput teki, kita beri air 100 ml juga. Lalu kita ambil wadah yang sudah diberi label. Setelah itu kita saring, masukkan ke dalam wadah yang sudah diberi label. Dan jadi seperti ini. Yang selanjutnya alang-alang. Kita masukkan hasil tumbukan dengan air, lalu diaduk-aduk secara merata. Setelah itu kita saring kembali pada wadah yang sudah diberi label. Kita tekan-tekan. Dan jadi ini ekstrak alang-alang. Nah, ini
dari keempat ekstrak tadi, akasia, alang-alang, air biasa, dan rumput teki. Selanjutnya kita siapkan wadah yang tadi yang sudah diberi label. Yang pertama kacang hijau ya. Lalu kita siapkan kapasnya. Yang pertama air biasa, kita masukkan seperti itu kurang lebih, dan berlanjut ke semuanya. Oke, seperti itu kawan-kawan sampai selesai. Lalu kita masukkan kacang hijau. Yang pertama ada kacang hijau dengan rumput teki, masing-masingnya 20 ya. Terus ada untuk air biasa 20 juga. Alang-alang juga 20. Lalu akasia juga 20. Selanjutnya pada kacang kedelai juga 20. Untuk yang pertama ini. Untuk air biasa, kacang kedelai dengan air biasa juga 20 butir. Untuk rumput teki juga 20 butir. Untuk akasia juga 20 butir. Oke, untuk proses penyiraman, yang pertama kacang hijau dengan alang-alang kita siapkan. Kita ambil air ekstrak alang-alangnya. Setelah itu kita mulai masukkan sedikit demi sedikit air sampai tercampur rata. Kurang lebih untuk penampakannya setelah disiram dengan air seperti ini. Selanjutnya ada kacang kedelai dengan alang-alang juga. Kita beri air. Yang selanjutnya kacang hijau dengan akasia dan kedelai dengan akasia. Oke, di sini yang pertama kita tuangkan kepada kacang hijaunya secara merata. Lalu yang selanjutnya untuk kacang kedelai juga secara merata. Selanjutnya kacang kedelai dengan rumput teki dan kacang hijau dengan rumput teki. Di sini sudah ada airnya juga. Kita tuangkan secara merata. Yang pertama kepada kacang hijau. Selanjutnya kacang kedelai juga diberi air secara merata. Dan yang terakhir menggunakan air biasa. Oke, di sini mulai menuangkan ke kacang hijaunya terlebih dahulu. Selanjutnya ke kacang kedelai secara merata. Dan sudah siap. Oke, ini sudah saya kelompok-kelompokkan ya. Setelah hari ketiga bisa dilihat itu mulai ada tumbuh kecambah. Yang pertama dari rumput teki, coba kita lihat nih, ada tuh kecambahnya sedikit. Lalu air biasa bisa dilihat namun belum dapat diukur. Lalu dengan akasia belum ada perkecambahan yang terjadi. Terakhir kacang hijau dengan alang-alang belum ada juga ternyata. Setelah hari kelima bisa dilihat mulai ada nih kecambahnya. Namun ternyata ada juga yang mati guys.
busuk ya lebih tepatnya. Selanjutnya untuk kacang kedelai. Oke, mulai ada perkecambahan juga, tapi ada juga yang busuk ternyata. Dan ini setelah hari ke-7. Wow, sungguh ada perubahan ya guys ternyata. Oke, sekian video praktikum dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.